Jadi kita akan bahas yang teknis ya, yang paling males kalian dengerin. Karena memang euforia bull market dan juga bear market itu pasti berbeda. Teman-teman pasti lebih euforik ketika ada bull market ya daripada ketika market koreksi seperti saat ini. Next. Tadi udah dijelaskan mengenai problem di market crypto sekarang ya, di mana orang berinvestasi itu selalu cari yang namanya return. Kita juga harus lihat risiko yang harus kita hadapi. Alpha setiap siklus itu selalu berganti. Kadang kita selalu berpikir kita punya playbook yang sama. 2024, apa yang kalian pikir? Orang overexpose ke altcoin. Saya juga termasuk. Lalu yang hold Bitcoin itu outperform di 2024. Di 2025 mereka awal tahun tuh mikir playbooknya oke. Saya harus exposure cuma di Bitcoin. Lalu yang hold Bitcoin nggak kemana-mana juga tahun ini. Dalam artian setiap siklus itu selalu punya masa, setiap masa punya siklusnya. Jadi strategi itu memang sesuatu yang harus sangat fleksibel. Next. Sekarang ini kita melihat adopsi kripto, adopsi Bitcoin itu sebenarnya chartnya mirip dengan adopsi internet. Kita mirroring chart di 2001-2002. Di mana kita ini ada di dalam fase yang mana kita belum melihat exponential growth. Kita tahu beberapa big company, kemudian ada ETF juga, ada a lot of country mulai mengadopsi Bitcoin. Tapi teman-teman harus paham, adopsi itu tidak selalu disertai dengan price movement atau upset yang relatif sama juga. Next. Karena setiap siklus itu ROI-nya selalu berbeda. Kalau kita ngomong siklus-siklus awal, siklus pertama, siklus kedua, itu kita masih sangat vertikal kenaikan Bitcoin-nya. Makin lama makin landai, makin lama mungkin juga semakin nggak ada. Itu menunjukkan apa? Kalau market ini udah menjadi lebih mature, marketnya menjadi lebih dewasa, lebih sulit bagi kita untuk dapetin return di keadaan seperti saat ini juga. Jadi strategi di setiap siklus itu selalu berbeda. Next. Nah, ini keadaan makro yang ada sekarang. S&P 500 banyak orang ngomong sedang dalam fase yang bubble. Meskipun ada sentimen rate cut dan juga liquidity injection, tapi faktanya volatility index atau VIX itu relatif belum kemana-mana. Dan ketika ada gejolak dari VIX, kita akan melihat a lot of volatility, ya, yang mana juga akan impacting crypto market. Plus juga bonds market, mereka demand yield yang lebih tinggi, menunjukkan lebih banyak orang yang suka parkir uangnya saat ini, dan sektor-sektor yang outperform di S&P, kebanyakan sektor-sektor yang relatif defensif. Seakan-akan orang udah nggak mau ngebit sektor consumer. Dan kita tahu ya, Bitcoin udah drop dari 126.000 ke low-nya ya di sekitar 80.000. Itu udah drop 36% kalau kita hitung dengan week, ya top from bottom. Jadi kalau ada kita ngomong correction dari stock market, ya kripto juga pasti berpotensi untuk terdampak. Next. Lalu gimana yang trading altcoin? Nah ini menarik juga ya. Tadi Bro Timothy ngomong altcoin ini sampah. Oke. Tapi temennya yang suruh cari altcoin setiap hari di Discord ya. Temennya suruh mulung sampah ya. Halo, Pandawara Group. Next. Jadi gameplaynya memang nggak sama ya. 2018 hanya beberapa koin, 2021 life changing wealth itu gampang dibuat. Sekarang grafiknya seperti ini. Jumlah koin yang bertambah itu semakin luar biasa banyak teman-teman. Kenapa? Karena sekarang membuat token, koin, itu jauh lebih mudah daripada sebelum-sebelumnya. Membuat kita dalam keadaan paradox of choices, terlalu banyak altcoin, terlalu sedikit project yang punya fundamental. Punya fundamental kalah juga sama yang punya hype. Next. Ini menunjukkan ya bahwa banyak sekali meme coins, banyak sekali fork, banyak sekali community tokens yang mana data dari Delphi Digital ini menunjukkan ratusan ribu tokens created every single day. Ya, dulu trading 2018 masih puluhan, 2021 masih ratusan ya, sampai ribuan yang di list di DEX, sekarang udah ratusan ribu. Banyak platform ya seperti Launchpad yang mana memudahkan teman-teman ini creating token, jadi udah sangat sulit. Ya memilihnya itu saya ngomong hampir mustahil. Next. Dan ini riset dari Wintermute. Wintermute menunjukkan kalau memang likuiditas yang masuk di kripto itu banyak, tapi nggak bergerak. Kebanyakan mereka parkir di ETF, Digital Asset Treasury, kemudian mereka cari protokol-protokol, mereka stake stablecoin-nya, tapi mereka ini tidak masuk ke dalam sistem. Enggak untuk market making, enggak masuk ke dalam exchange. Ini menunjukkan apa? Duitnya masuk, tapi duitnya enggak dipakai. Banyak orang yang sekarang ya keadaannya ini masih wait and see. Mereka juga lebih bullish dengan sektor stablecoin, mereka anggap stablecoin itu tempat buat parkir duit daripada mereka beli Bitcoin dulu. Jadi ini hal yang juga lumayan concerning. Tapi bukan berarti ini enggak ada liquidity-nya. Dalam artian ini hanya menunggu waktu yang tepat untuk para whales itu mulai deploying capital, dan kita juga mulai melihat yang namanya price movement. Next. Nah ini situasi yang kita lihat sekarang, di mana ini terlalu banyak altcoin yang ada, cuman likuiditasnya ini terlalu sedikit.
Sehingga untuk memilih memang itu bukan pilihan yang gampang. Pasti selalu ada teman-teman salah ya memilih karena nggak semua pasti bisa dapat price movement seperti yang teman-teman mau. Next. Nah, ini juga data yang cukup menarik sebenarnya. Kenapa? Di sini ditunjukkan bahwa lebih banyak decentralized application itu yang memiliki profit revenue yang lebih oke dibandingkan dengan layer 1 mereka sendiri. Ini menunjukkan beberapa hal ya. Pertama, memang kita akan melihat kompetisi layer 1 yang sangat kompetitif. Karena apa? Karena mereka akan bersaing, memberikan fee yang lebih bagus. Karena kalau enggak mereka gampang migrasi dan juga pindah. Tapi di sisi yang lain kita juga bisa melihat bahwa sulit untuk nge-beat layer 1. Karena dulu playbooknya tuh gampang. Teman-teman udah invest apapun ke layer 1. Layer 1 pasti naik. Sekarang layer 1 pun juga tambah kompetitif. Karena kan dulu selalu saya pernah ngomong, ya ini karena di kripto ini kalian tuh harus banyak-banyak sabar. Seringkali kalian bikin tesis dan juga tesisnya terinvalidasi di dalam tahun yang sama. Karena marketnya tuh sulit berubah. Saya pernah ngomong, ya udah invest aja ke layer 1 karena layer 1 ini tempat kasinonya itu dibuat. Ya, kalian jangan invest ke tokennya, kalian tempat investnya di layer 1-nya aja ya, karena itu kasino tempat bikin tokennya. Nah ini juga menunjukkan sekarang udah jadi lebih kompetitif. Ya, kita ngomong hyperliquid, pump fund itu revenue jauh lebih tinggi dibandingkan berbagai layer 1 yang ada di market sekarang. Next. Nah ini fakta yang cukup mencengangkan ya. Kalau kita ngomong ternyata alt season itu udah terjadi tapi terjadi di US equity. US equity yang memiliki exposure ke kripto. Kita lihat ya sahamnya Galaxy, kemudian Hood, ya Coinbase, Hood itu Robinhood, dan total 3 itu hanya naik 3%, IBIT hanya naik 12%, sementara Coinbase ya sahamnya naik 24%, Galaxy 84%, dan Robinhood naik 247%. Jadi smart money, venture capital, mereka lebih suka investasi ke crypto related company ya atau Web3 company daripada berinvestasi ke berbagai altcoin itu sendiri. Next. Oke, jadi sekarang seberapa kompetitif nih market? Next. Nah, keadaan market yang sangat kompetitif itu membuat algo, bot dan juga AI ya sekarang ini flooding in the market. Mereka mencari ya mana sih alpha yang bisa kita cari dan juga efisiensi ya dari masing-masing harga berbasis algoritma. Dan ini industri yang akan terus berkembang. Jadi automation trading ya itu adalah sesuatu yang mana sekarang udah mulai digaungkan atau adopsinya udah sangat tinggi. Next. Nah, pertama ya kita lihat automation trading dari bot dan algo itu udah masuk di market. Lalu buy and hold Bitcoin ya kita year to date ini minus 10% ya kamu hold Bitcoin di awal tahun sampai sekarang minus 10-an%. Jadi bukan ya strategi yang menguntungkan dalam jangka pendek kalau kamu ngomong perspektif trading. Dan juga fasting token, banyak token baru di unlock, itu membuat market ini makin lama menjadi lebih efisien. Jadi memang ya dibutuhkan strategi yang lebih oke. Next. Dan di sisi yang sama ya kita ngomong ini ada yang beli Zcash ya di sini. Nggak ada nih ya. Jadi ini menjadi salah satu sektor yang mana kenapa privacy itu cenderung naik di akhir siklus. Karena pertama mereka mencari narasi yang mana tidak terlalu gede ya, market cap-nya ya. Dua, sangat seksi untuk kita ngomong privacy, kita ngomong anti censorship money ketika siklus ini udah mendekati akhir. Next. Dan ya sektor privacy ini outperforms everything ya. Ini waktu Timothy kasih ngomong ya dia beli Zcash gitu kan, saya langsung ngomong scam ya. Nyesel tapi saya nggak beli. Jadi Zcash ya, Zcash ini outperforms. Karena apa? Karena privacy coins ini mengalahkan Bitcoin, mengalahkan Ethereum pasti, ya. Dan juga token yang lain. Karena ini nggak sesuai dengan tesis saya ya. Kenapa? Karena next setiap kali ya ada market movement itu selalu diikuti dengan koreksi harga. Nah ini korelasi harga Zcash dengan potensial market top ya. Jadi setiap kali kita mau masuk bear market itu yang naik cuma Zcash, ya. Ini kayak dipaksa minum racun gitu. Harus beli Zcash ya. Karena ya kita lihat ya pergerakan harga Bitcoin ya dengan Zcash itu selalu ya relatif dengan RSI ya dari general market yang ada ya. Jadi ketika ya Zcash itu mengalami kenaikan, kita melihat cycle ending. Next. Dan ini salah satu risiko tersembunyi ya, sebenarnya nggak tersembunyi, ini terlihat pasti sebenarnya di market. Yaitu adalah adopsi institusi terhadap Bitcoin yang sangat signifikan ya saya ngomong. Next. Karena apa? Karena 98% ya nama-nama yang kamu baca di sini yang mana mereka memasukkan Bitcoin ke dalam treasury mereka, ya 98% yang kamu baca di sini itu perusahaan sampah. Paling cuma top 5 ya, MicroStrategy, Mara, XX1, Riot Platform, ya Metaplanet, ya top 10 lah ya. Sisanya itu mereka itu perusahaan yang nggak profitable. Jadi mereka berharap memasukkan Bitcoin ke dalam treasury mereka dapat NAV plus dan juga dibid oleh Wall Street, sahamnya naik, foundernya exit.
Itu adalah playbook ya berbagai perusahaan-perusahaan ya Bitcoin Treasury Company ya. Karena apa? Karena kebanyakan di sini ya ini mereka ini nggak terlalu profitable. Jadi hanya beberapa yang profitable. MicroStrategy masih profitable ya sejauh ini. Cuman nggak semua itu layak dan juga bisa jadi MicroStrategy. Banyak ya atau hampir semua di sini itu tidak profitable perusahaannya. Next. Nah, mereka ini memainkan playbook yang cukup gila ya sebenarnya. Mereka issuing stocks ya dan juga mereka issuing bonds untuk membeli Bitcoin. Problemnya adalah ketika harga saham mereka turun, nggak ada stakeholder yang mau yang menukarkan dengan saham mereka dan mereka mau nggak mau harus melunasi utang dari bondsnya. Itu menyebabkan apa? Itu menyebabkan potensial debt spiral sebenarnya. Karena teman-teman melihat ya banyak sekali aktivitas dari MicroStrategy ya belakangan ini mereka ini udah mulai mereorganisasi walletnya ya. Mereka juga udah ya kirim beberapa ya ke custodian yang mana it's a unusual activity. Karena saya udah selalu ngomong ya teman-teman, target saya di 2025 Oktober itu pol di 120.000. Saya selalu mewanti-wanti ya 518 hari ya setelah halving ya kita harus expecting volatility yang tinggi dari Bitcoin. Karena aset yang naik tinggi ya kita udah naik lebih dari 6 kali lipat dari 2022, pasti juga koreksi tinggi. Saya ngomong memang Bitcoin ini adalah aset yang mana pasti mengalahkan inflasi dalam jangka panjang. Tapi nggak semua orang itu tahan dengan risiko volatilitas yang sangat tinggi. Next. Karena MicroStrategy juga pernah jatuh ya di tahun 2000. Ya bukan berarti mereka akan jatuh lagi, tapi ini adalah tanda yang mana harus kita waspadai. Karena ternyata ya price action dari MicroStrategy itu sangat mirroring dengan price action dari Bitcoin. Dan pertama kali ya dia membeli Bitcoin around di 2019-2020, baru harga stok dari MSTR ini meroket. Yang mana ini mirroring persis dengan chartnya Bitcoin. Waktu itu ada orang yang ngomong, dia orang finance ya, di salah satu live show kita, dia mau all in Bitcoin, tapi 80%-nya MicroStrategy. Jadi 20% dia mau beli Bitcoin, 80% MicroStrategy berharap ya itu akan bisa cover ya dia punya mortgage ya or some shit. Ya, ini dia belinya di pucuk situ ya. Ketika kita ngomong ini udah terlalu berbahaya ya kamu membeli MicroStrategy di range sekarang. Jadi harus dipahami ya bahwa kripto itu asetnya itu sangat volatile.